Selamat pagi Ibu Heni. Ya, selamat pagi Pak. Hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan pendampingan individu keempat. Nah, untuk pendampingan keempat ini nantinya kita akan melaksanakan 3 kegiatan, Bu Heni ya. Yang pertama adalah observasi. Yang kedua nanti kita melaksanakan observasi kelas, di mana Ibu Heni nanti akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, yang pertama ini akan kita bahas mengenai observasi. Nah, di mana di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Ibu Heni laksanakan di kelas. Nah, adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui nanti sejauh mana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, bagaimana tujuan pembelajarannya, kemudian nanti area pengembangan yang hendak dicapai ketika pembelajaran dilaksanakan, dan yang terakhir adalah bagaimana nanti strategi yang akan dipersiapkan Ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya. Nah, mungkin yang pertama dulu saya ingin mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan di kelas Ibu setelah nanti kita melaksanakan observasi di kelas itu. Ya, berdasarkan RPT yang saya susun, ini pembahasannya adalah tentang pemuliaan makhluk hidup ya Pak, ya, tentang pemuliaan hewan dan tumbuhan. Jadi ini masuk ranah mata pelajaran IPA ya? Ya. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajarannya ini adalah dengan kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan, kemudian juga menjelaskan pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan, kemudian juga nanti akan membahas siswa harapannya dapat mengidentifikasi jenis atau varietas tumbuhan dan hewan unggul, gitu. Kemudian melalui pengamatan dan diskusi kelompok, nanti peserta dapat membuat penyajian data dengan kreatif berdasarkan media yang saya fasilitasi untuk siswa ya. Kemudian dengan adanya permasalahan nanti yang dipaparkan pada pembelajaran, siswa dapat menjawab bahwa bagaimana padi itu dapat dipanen dengan cepat gitu ya, dan ayam potong dapat dipotong dengan cepat, ini dengan konsep pewarisan sifat pemuliaan tanaman, tumbuhan, dan juga dengan bibit unggul tadi Pak. Kemudian siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengamatannya, hasil diskusi kelompoknya dengan rasa percaya diri. Mungkin itu Pak untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini kan saya lihat menggunakan pewarisan sifat ini ke tumbuhan dan hewan ya. Apakah nanti bagaimana untuk medianya? Apakah siswanya ini langsung melihat hewan dan tumbuhan tersebut atau media yang lain itu yang digunakan? Untuk media pembelajaran, yang pertama saya menyiapkan teks gitu ya, untuk memfasilitasi siswa yang mungkin lebih gaya belajarnya lebih ke visual, tapi juga saya menyediakan video bagi anak yang mungkin kinestetik, kemudian audio visualnya juga. Nah, kemudian saya juga memfasilitasi penggunaan Chromebook untuk anak-anak gitu ya, untuk mencari teks atau literatur pendukung nanti untuk masuk ke produk pembelajarannya. Nanti produk pembelajarannya ada berupa peta konsep Pak, kemudian ada berupa video bagi anak melaporkan bagaimana dia membuat kesimpulan atau membuat ringkasan gitu ya dari materi gitu. Kemudian juga mungkin ada yang rekaman saja untuk memfasilitasi siswa yang audio. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok peserta siswa berdasarkan gaya belajarnya ya. Berdasarkan gaya belajar sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi di sini sudah nanti sudah ada pembelajaran diferensiasinya melalui pembagian kelompok nanti berdasarkan gaya belajar, dan juga nanti di situ kan ada produk yang dihasilkan ini ya. Berarti di sini sudah
termasuk di sini ada diferensiasi konten, diferensiasi produknya, ya kan? Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai di dalam pembelajaran nantinya seperti apa, Ibu? Ya, yang pertama saya ingin menerapkan dengan sesuai gitu ya, terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita bahas tadi. Mungkin dalam perencanaan yang sudah tertuang di RPP, apakah nanti berkesesuaian dengan yang saya lakukan gitu. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran saya gitu ya, dengan nilai-nilai yang coba saya bangun bersama anak-anak, dan juga penerapan teknik stop ya dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional. Sosialnya ya. Jadi ini mungkin dalam perpaduan. Ini dalam hal pembelajaran kan. Ya. Kemudian ke materi ajarnya bagaimana, untuk apa yang ingin dikembangkan lagi? Berhubungan dengan apa, ini kan masalah pemuliaan ya, nah, pewarisan sifat. Pewarisan sifat yang pertama kan saya ingin mengenalkan tentang varietas unggul seperti itu kan. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga atau melestarikan varietas unggul ini sekiranya ini berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu, bahwa menanamkan bahwa kita perlu memuliakan gitu, kita perlu melestarikan tanaman-tanaman atau hewan, tanaman lah mungkin yang lebih banyak kita ini kan, tanaman karena berbasis pertanian kan, berbasis kita pertanian ya, yang ada di masyarakat. Jadi bisa mengenal bibit unggul gitu ya. Misalnya dengan jeruk, saya ada tentang jeruk, kemudian juga tentang padi. Gitu, nah ya, jadi dengan memilih bibit unggul tentu nilai produksi masyarakat kita akan lebih meningkat gitu Pak. Dan pendapatan masyarakat pun dengan bibit unggul tentu lebih bagus lagi. Seperti jeruk mahal. Tapi tempat kita ini katanya, nggak tahu saya, jeruk mahal ini kalau di tempat lain nggak semanis yang di tempatnya. Kemudian saat ini kan padi sudah ada jenis padi yang yang cukup bagus varietasnya, siam madu ya. Ini juga kan seperti beras lokal yang unggul kan di tempat kita, dengan harga yang sudah cukup tinggi, tapi juga sudah bisa ditanam, diberdayakan di masyarakat kita. Nah, mungkin siswa juga perlu ini ya, tahu. Karena mungkin sebagian orang tua juga, siswa kan juga adalah sebagai petani ini kan di tempat kita ini. Nah, walaupun dia bukan orang tuanya bukan petani, pengkonsumsi, tapi minimal kan tahu ini beras apa yang belum makan gitu. Nah, jadi kan mereka tidak hanya makan saja, tapi juga tahu seperti apa sebenarnya asal makan yang dimakannya ini kan, jenisnya seperti apa. Oke ya. Kemudian yang ketiga, mengenai strategi yang akan dipersiapkan nantinya di pembelajaran di kelas, bagaimana Ibu? Oh ya, saya mengambil pendekatan saintifik Pak. Saintifik dengan program based learning, karena nanti saya akan mengemukakan sebuah masalah gitu ya kepada siswa. Kemudian juga nanti ada mereka diskusi kelompok juga ya, bersama kelompoknya untuk menanamkan KSE-nya juga. Kemudian juga dengan menanamkan pembelajaran bermuatan literasi ya, sekiranya anak dengan bahan, dengan media dengan konten yang saya sodorkan, mereka bisa membaca dan mengambil intisari gitu, dengan membuat peta konsep mungkin ya. Jadi nanti dengan literasi itu nanti akan menghasilkan tadi ya produk dari hasil diskusi pengamatan, telaah literasi, kemudian diskusi kelompok, nanti ada peta konsep kan yang dihasilkan, kemudian ada video ya, video mungkin dia akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya dalam melihat video yang ditayangkan tadi lah. Kemudian juga dengan rekaman, siswa mungkin nanti akan merekam hasil pengamatannya Pak, merekam hasil telaah kelompoknya. Rekamannya apakah bentuk suara kah atau suara lah? Karena ini untuk memfasilitasi yang audio. Rekaman suara, jadi semacam reportase. Reportase kayak wawancara mungkin. Kalau video nanti mungkin bisa juga berupa wawancara, ada yang mewawancarai dan si anak ada yang mengemukakan dan di video. Sudah kita bahas mengenai kegiatan praobservasi kelas. Nanti mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di praobservasi ini bisa berjalan lancar nanti ketika
pembelajaran di kelas yang akan kita laksanakan setelah ini. Ya. Terima kasih Ibu Eni. Ya, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa ibu sekalian yang berbahagia. Jumpa dengan ibu di mata pelajaran IPA ya untuk kelas 9. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Kita tes konsentrasi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, semangat. Oke. Nah, sekarang sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu mau tahu dulu nih bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Ada dua pilihan, ada yang senang, yang kedua apa? Sedih. Oke, ada yang senang, ada yang sedih. Dan sekarang ibu minta kalian menulis perasaan kalian di kertas ini dan menempelkannya. Kalau yang di sebelah sini silakan menempel di sini, dan yang di sana silakan menempel di sana. Oke, ibu minta tolong kakak untuk membagikan ke kawan-kawannya satu orang satu. Silakan dibagikan. Jangan pilih tadi ini lebih senang, lebih sedih atau lagi apa? Ya. Bisa digambarkan. Ayo finish, ada lagi yang belum? Oke, Ibu yang terima kasih pada hari ini. Ada yang senang, ada yang sedih. Sekarang kita hidup yang lebih. Tapi kalau senang, kalau sedih, kita tetap harus tetap menjalani hidup ini. Karena hidup memang tak semudah yang kita lihat. Dan mudah-mudahan yang sedih hari ini bisa menjadikan kesedihannya sebagai contoh untuk lebih baik lagi dan membuktikan kepada orang yang membuatnya sedih bahwa dia bisa juga. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah jujur ya. Kita semua berkata senang. Oke, next. Nah sekarang coba lihat sekitarnya.
bereskan, perlu kita rapikan, perlu kita buang ke tempat sampah. Coba lihat sekali lagi teman-teman ya. Adakah kapasitas yang perlu diamankan? Buat ini. Oke. Silakan masukkan ke tempat yang di belakang. Terima kasih Iman yang telah menjaga kebersihan dan terima kasih. Harus menguatkan dong. Oke, let's go. Oke, sudah siap? Kita lanjutkan. Sekarang kita minta salah satu bisa memimpin doa. Oke, siapa ya? Nanti silakan. Sebelum kita memulai video pembelajaran ini, mari kita berdoa mengenai pembelajaran ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas dirimu. Dan mudah-mudahan kita selalu mendoakan apa-apanya. Mudah-mudahan kita ya. Oke, sekarang yang sedih maupun yang senang, ya kita hadirkan fisik dan juga hati kita. Untuk hari ini kita bersenang-senang. Oke, mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke, sudah kan teman ayam nanti bonusnya sepeda. Oke, mau apa kita pagi ini? Oke, next. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang keyakinan keras kita, ya, bahwa kita tertib, ya, sebutkan keyakinan keras masing-masing. Keyakinan keras kita, tertib. Kemudian apabila keluar masuk ngasih izin guru yang mengajar, kemudian diam dan mendengarkan apabila yang lain berbicara, lalu kita saling menghargai dan nanti kerjasama dalam tugas kelompok. Nanti kalian akan dulu. Oke, next. Nah, Ibu punya gambar. Gambar yang pertama apa? Sapi. Yang kedua? Ketiga? Ayam. Oke, yang keempat? Anggur. Yang kelima? Ini adalah jeruk. Oh, jeruk bali. Siapa yang pernah makan jeruk bali? Kulitnya jeruk bali bikin apa kak? Kulitnya jeruk bali makan juga manisan. Oke, itu mobil-mobilnya. Nah, lihat sapinya besar sekali, siapa? Nah, semangkanya tanpa biji. Anggur ini juga anggur. Ayamnya juga ayam. Unggul. Kalian makan nasi gimana? Tahu nasinya itu dari beras apa? Beras unggul. Oke. Kemudian nama tadi ikan apa? Nama dari apa? Siam. Apa beras apa? Siam. Oke. Ada yang makan beras yang agak bulat itu? Lonjol lele? Atau lagi? Ayo makan beras apa kalian di rumah? Siam juga siam. Siam madu. Siam madu. Harganya gimana? Siam madu dengan berasnya mana yang mahal? Siam madu. Iya, siam madu. Dan unggul. Dan harganya juga mahal. Ayam kampung dan ayam kota mana yang lebih mahal? Padahal ayam ini di kampung loh. Kalau ayam kota, kalian suka mana? Ayam kampung atau ayam kota? Kemudian semangkanya kalau bijinya yang besar sekali. Buahnya biasa dimakan di mana? Jeruk yang oranye atau jeruk yang hijau? Jeruk oranye, jeruk hebat. Kita impor itu atau beli di sini?
beli di sini. Beli di sini. Apalagi yang di market. Oke. Nah, ini kita akan belajar tentang warisan sifat dalam pemeliharaan hewan dan tumbuhan. Kita akan berbicara tentang bagaimana pewarisan sifat untuk mendapatkan bibit unggul pada hewan dan juga pada tumbuhan. Oke. Sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Kita akan belajar dengan literasi untuk menjelaskan tentang pewarisan sifat dalam pemeliharaan tumbuhan. Juga dalam peserta didik dapat menjelaskan kenapa pewarisan sifat dalam pemeliharaan hewan. Oke. Next. Ayo kita relaksasi pikiran dan pikiran kita. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan. Oke, tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Oke, sekarang kita pejamkan mata. Itu akan mengungkapkan musik yang akan membuat Anda lebih relax. Silakan pejamkan mata. Oke. Nikmati musiknya, pejamkan matanya. Bayangkan kalian berada di tempat yang indah. Suka berada di atas gunung atau di tepi laut. Oke. Bayangkan kalian sesuatu yang menyenangkan. Oke, bisa bayangkan saat berbalik sambil mengukur energi positif kalian, ya. Kalian adalah orang-orang terbaik yang pernah hadir dalam kehidupan kawan-kawan ya. Kalian adalah anak-anak terhebat bagi mama Abias, dan pastikan kalian memiliki energi positif yang terus berkembang. Sambil tarik nafas, tahan dan hembuskan. Bayangkan yang indah, bayangkan hal-hal yang menyenangkan, dan kita hari ini akan bersenang-senang. Mau lagi musiknya? Oke, next ya. Oke. Nah, sedikit akan ibu garisbawahi bahwa pemulihaan makhluk hidup ini adalah satu upaya pemeliharaan yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup tubuh sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya tadi sapi, ya. Kita mau sapi yang unggul. Kenapa? Kalau sapi yang unggul itu hakikatnya memang dicari, ada harganya lebih mahal, dan itu harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan para peternak sapi. Ada yang mesti sapi di sini? Ibu bisa. Tapi ada yang rasa kawan naik sapi di sini? Sapi nggak? Oke, next. Nah ini manfaat dari pemeliharaan hewan. Manfaatnya antara lain bertujuan menghasilkan hewan ternak atau tumbuhan yang berkualitas dan juga mendapatkan kualitas hidup. Pernah mendengar istilah new hibrida? New hibrida itu new-nya pendek, darah tinggi, tapi berbuah cepat dan buahnya juga banyak. Nah berikutnya kita mau ngomong dulu ya. Oke.
Pada video kali ini kita akan mempelajari masalah kehidupan kita, pembahasan sifat dalam makhluk hidup, yaitu penerapan pembahasan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Materi yang dipelajari di SMP kelas 9 semester 1. Pembahasan sifat dalam pemuliaan tanaman. Sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian. Salah satunya yaitu dalam penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida merupakan suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Persilangan ini tentunya juga berdasar pada penemuan yang dilakukan Mendel tentang bentuk pewarisan sifat. Varietas hibrida dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari inuk yang disilakan. Padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya. Lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih bulat, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Contoh padi hibrida misalnya varietas Sembada, IR64, White Apple, Alizé, Intani, PPH, Beras Prima, dan varietas IPB 4S. Varietas padi IPB 4S dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor. Padi ini dikembangkan dalam rangka membantu pemerintah mencegah krisis pangan. Padi varietas ini dapat dipanen setelah lebih kurang 112 hari penanaman. Memiliki tekstur yang bulat, tahan terhadap hama tunggal, dan mampu menghasilkan hasil panen sebesar 10,5 ton per hektar. Selain padi juga ada jagung hibrida, misalnya hibrida C1, hibrida CP1 dan CP2, hibrida IPB4, hibrida Pioneer 2, Malin, Medo, dan varietas 5. Jagung varietas IPA 14 Bintara merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan dari penelitian tanaman serealia melalui persilangan. Varietas hibrida 514 Bintara ini dapat dipanen sekitar lebih kurang 95 hari setelah penanaman. Memiliki tinggi lebih kurang 199 cm dan perakaran yang kuat sehingga tidak mudah runtuh. Penampilan jagung ini kokoh dan seragam. Kelompok jagung menutup rapat sehingga tahan penyakit urai, penyakit karat, dan kesusu dan daging. Pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pewarisan sifat berperan penting dalam pemuliaan hewan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya, unggas yang mampu menghasilkan banyak telur atau sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Tahu ayam potong atau ayam broiler yang sering dikonsumsi masyarakat? Nah, ternyata ayam potong atau ayam broiler ini sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam. Ayam broiler dapat dikelompokkan berdasarkan asal daerahnya antara lain Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Pada umumnya, ayam broiler di Indonesia juga berasal dari daerah-daerah tersebut. Contoh jenis ayam broiler dari Asia yaitu jenis Brahma yang berasal dari India. Ayam broiler dari Inggris misalnya jenis Cornish. Ayam ini memiliki tubuh yang pendek tetapi menghasilkan banyak daging. Ayam broiler dari Amerika misalnya jenis Plymouth Rock. Memiliki bulu butir ukuran tubuh besar, daging yang besar, dan mampu menghasilkan telur yang baik.
Ayat ini dihasilkan dari persilangan dari orang dari seorang kemudian diekstraksi dengan cara apa warisan sifat terkait kemuliaan hewan dan tumbuhan. Jadi pewarisan sifat apa yang kita dapatkan tadi? Kalau sapi yang gimana? Lebih besar dan banyak dagingnya. Kalau ayam? Ada yang suka makan ayam? Dari situ loh. Suka. Hari ini akan ada lagi om. Oke. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya menjadi 4 ya, sesuai yang sudah kita sepakati berdasarkan yang ada masing-masing ya. Kalau di sini satu kelompok, oke. Silakan bergerak. Yang ini tadi saya kelompoknya. Ini satu kelompoknya bisa ke sini. Silakan bergerak. Di dalam teknologi kita ini, coba lihat ibu minta 1, 2. Oke, kita tunggu kelompok. Ibu silakan dengan kelompok ada 2 menggunakan Google ya. Oke, silakan dibuka Google Chrome-nya. Kemudian untuk kelompok yang di sini, oke, yang media, yang visual, silakan buat peta konsep ya. Oke, berarti di belakang tadi. Bagian bisa di belakang. Oke, kalian buat peta konsep. Peta konsep itu kayak jangan yang di sini. Video wawancara. Oke, yang di sini ini nanti bikin rekaman suara ya, rekaman suara dari wawasan ini jadi silakan dibuat dalam perjalanan kalau di sini di videonya salah satu video bagian dari kelompok yang bikin video yang mana tadi? Yang video ini dan kelompok yang mana? Yang bikin video katakan. Oke, yang bikin video kalian nanti satu bertugas sebagai tukang video, ya kan? Video jangan berarti kalau tadi yang ada tukang video seperti bapak kita tadi. Kemudian yang berikutnya yang lain dipersilakan menyampaikan intisari dari literasi bahan atau itu bahan yang ibu sebutkan tadi. Silakan mencari bahan yang ingin disampaikan juga di sini. Nanti bergantian ya. Misalnya, kalau itu mau saya ini saya menyampaikan buat ini tadi tentang rekaman suaranya yang bergantian. Kalau yang ini tadi tentang cetak, oke? Bisa di sini. Apa tadi? Silakan.
Ini ada Pak Asep. Ini apa nih? Ini ada dulu ini dari si bolanya. Baru kan ada yang bisa sambil melihat. Yang penting hasil presentasi kelompoknya kalau misalnya tadi videonya aja seperti itu. Iya. Silakan. Kalau ini tadi ini yang membuat peta konsep ya. Kita akan belajar tentang menonton video pada kelompok. Aku juga administrasi untuk orang
Ini sudah di sini dan ini oke, pas sambil lagi semua kalau jadi nah ya siapa yang dapat tugas video? Ini HP-nya. Ada apa sambil
Kami kalau mau berapa? Begini
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menunjukkan hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang pemilihan hewan dan tumbuhan. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu pemeliharaan tanaman atau hewan merupakan suatu usaha yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan bibit atau binatang yang lebih tumbuh sehingga dapat kita nikmati. Contoh terdapat berbagai jenis hewan dan dijual di sekolah satu, masa pertumbuhan PT dua, di dalam proses imigrasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut. A. Sifat tanaman dari hasil imigrasi merupakan sifat kegunaan B. Untuk mengetahui sifat kegunaan dari sifat seperti kita mengatasi susunan game berikut juga. Pertama kali kita lakukan imigrasi kemudian dapat menjelaskan juga kita Oke, sudah? Ini aplikasi apa? Silakan edit di mana tadi? Nanti akan di Oke, kalau ini rekaman saya akan menggunakan belakang berarti saya lagi menjadi dan saya sudah kuliah. Di sini kami bahas tentang pemeliharaan kemuliaan
Konservasi pemeliharaan tanaman hewan atau ternak merupakan suatu usaha yang dilakukan yaitu dengan membeli tanaman adalah hewan ternak yang lebih unggul sehingga dapat meningkatkan hasilnya. Contohnya terdapat berbagai jenis buah-buahan yang unggul yang dijual di supermarket dengan antara lain semangka tanpa gigi, strawberry, durian mongol, yang berbangkok, durian manis, kalau tanpa gigi, dan dari jenis enak yaitu ayam petelur, sabit pokok super. Selanjutnya ada beberapa organisme yang dikategorikan lebih unggul yang perlu kita ketahui. Antara lain satu, masa tumbuh pendek dalam kurun cepat menghasilkan, dua tahan hama dan penyakit, tiga produksi tinggi dan rasanya enak, empat adaptif terhadap lingkungan, lima masa produksi lama. Yang secara genetik baik dan secara biologis sehingga kita akan membawa tanaman yang memiliki kualitas yang lebih baik. Ini beberapa cara yang disediakan untuk membawa dari
Kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kemuliaan tanaman dan hewan. Untuk mendapatkan berbagai tanaman dan hewan yang memiliki kualitas yang unggul, kita dapat melakukan pemuliaan. Pemuliaan tanaman, hewan, atau ternak merupakan suatu usaha yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan bibit tanaman atau hewan yang lebih unggul, sehingga dapat kita nikmati hasil. Contohnya, terdapat berbagai jenis buah-buahan yang lebih unggul dan dijual di supermarket. Antara lain, semangka tanpa biji, jeruk mandarin, durian lontong, jambu bangkong, jagung manis, tomat tanpa biji, dan lain-lain. Dari jenis ternak yang dapat kita pilih, misalnya kita mengenal untuk ayam potong yang berjenis ayam telur yang sangat produktif, sapi bagi tujuan dan lain-lain. Untuk mendapatkan yang terbaik, mereka melakukannya penuh dengan tujuan, sehingga hasilnya dapat kita nikmati secara ekonomi yang sebagai generasi penerus kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkannya lagi. Pemuliaan tanah, hewan atau ternak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan bibit tanaman atau ternak yang lebih unggul, sehingga dapat kita nikmati hasilnya. Sekian presentasi dan pengalaman kami tentang pemuliaan tumbuhan dan hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi kelompok rekam suara. Rekam video sampai mana? Ini nih. Oke, ini dengan aplikasi apa kita? Capcut. Oke, kalau ini sudah selesai, kalau kalian sudah jelas soal kelompok hadir dengan kata konsep. Silakan. Sini nih presentasi di depan ya. Yang lain bisa sambil berlihat kan. Ini kelompok yang visual dengan rekaman. Silakan. Jangan duduknya.
intimidasi pada hewan dan itu telah dilakukan hewan jantan yang bertindak pada suatu habitat atau kandang dengan cara mengambil titik. Saya ini kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pemuliaan tanaman dan hewan. Untuk mendapatkan berbagai tanaman dan hewan yang memiliki kualitas yang unggul, kita dapat melakukan pemuliaan. Pemuliaan tanaman, hewan, atau ternak merupakan suatu usaha yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan bibit tanaman atau hewan yang lebih unggul. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang pemulihan hewan dan tumbuhan. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu pemulihan tanaman atau hewan merupakan suatu usaha yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan bibit tanaman atau hewan ternak yang lebih unggul sehingga dapat kita nikmati hasilnya. Contoh, terdapat berbagai jenis buah-buahan yang unggul dan dijual di supermarket antara lain makan apa jeruk mandarin, durian montong, jambu bangkok, dan Pagi Bu Heni. Ya, pagi Pak. Ya, tadi kita sudah mulai melakukan kegiatan pasca dan juga langsung pembelajaran di kelas. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi di kelas Bu ini, saya melihat pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Heni, baik itu dari awal ya, dari membuka, kemudian menutup pembelajaran, kemudian melaksanakan model pembelajaran yang sudah ditulis di dalam RPP. Kemudian tadi kita juga menambahkan yaitu pembelajaran berdemokrasi dan kompetensi sosial ekosional. Nah, saya lihat tadi sudah sesuai, sudah semuanya ada di dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Mungkin dalam pembelajaran tadi, kalau kembali kita review, menurut Ibu ini masih adakah mungkin kekurangan atau semacam yang terlewat dari yang ada ditulis di dalam RPP gitu. Ini sebagai bahan refleksi kita ya. Untuk pembelajaran tadi mungkin ada beberapa yang terlewat gitu ya. Yang pertama itu tentang pembagian kelompok kan. Iya. Pembagian kelompok tadi kan karena memang walaupun anak-anak sudah punya kelompok berdasarkan bagiannya masing-masing, tapi tadi kan ada sedikit kendala terkait pengaturan tempat dan lain-lain sebagainya gitu. Dan yang kendala berikutnya yang saya temukan ketika pembelajaran tadi adalah ketika masing-masing kelompok mengerjakan hasil diskusi kelompoknya dengan gayanya masing-masing. Iya, gayanya masing-masing. Kan ada yang dengan konsep kan konsep oke dia bisa video ngambil ya. sementara ngambil video dan rekaman suara kan tadi mungkin saya dan siswa agak kebingungan juga mencari tempat yang representatif sekiranya suara itu tidak tergabung tadi ya. Berarti, jadi kan sana presentasi sini rekaman. Berarti nanti itu kalau seandainya menggunakan dengan teknik atau media yang sama, berarti ada perlu tambahan alat khusus inilah. Ya kalau biasanya kan kita kalau ada rekaman itu kan pakai headset dan mikrofon yang hanya bisa direkam di laptop kita, ya kan? Betul. Sehingga nanti suara-suara yang lain tidak kedengaran karena di satu kelompok tadi itu kan di satu kelas itu beberapa kelompok dengan berbagai tugas yang diberikan sehingga cukup mengganggu. Pertama konsentrasi ya, konsentrasi. Yang kedua mungkin tadi untuk perekaman baik itu audio maupun video itu tidak full suara dari siswa yang melaksanakan itu bisa terekam dengan bagus gitu kan. Itu yang pertama ya. Berarti
Nanti kan bisa kita perbaiki lagi ya lah. Nah itu. Tidak terpikir juga tadi Pak dengan headset Kayaknya yang kita kan langsung mic kan. tidak tahu kan namanya Iya. apa namanya juga kita merencanakan, ternyata kan di lapangan seperti ini kan namanya di lapangan kan sebagai pembelajaran bagi kita nanti yang kedepannya apa yang kekurangan dilaksanakan di perbaikan kedepannya berarti alat itu kan ditambahkan. Memang ada satu mic tapi tidak mencukupi. Iya, Tadi iya. sempat dipakai sih. Berganti, untuk ya kan? Berganti ya. Tadi juga kalau tapi kan ibu ini kan udah memakai yang suara untuk di kamera itu kan memang kayaknya memang yang lebih bagus itu ya kalau syaratnya ada alat yang memang di kamera itu kedengaran, di siswa juga yang semacam mikrofon yang di telinga itu kan nyaman, yang kayak MC biasanya ya. Jadi itu kan siswanya lebih mendengar suara kita lebih tegas gitu kan. Ya tapi memang tidak semua untuk pembelajaran Bang, tapi kan sekarang itu kayaknya ada yang kecil-kecil sudah ini lah. Mic kecil itu yang tidak terlalu besar suaranya, wireless kecil itu cukup satu ruangan sehingga kita yang suara kita yang kecil itu bisa jelas terdengar dan konsentrasi siswa mendengar suara kita juga lebih ini sehingga mereka kesempatan berbicara dengan kawan itu berkurang gitu karena kan melihat suara kita yang sudah menggunakan alat daring gitu kan jadi itu ya bisa itu nanti. Nah itu tadi masalah itu Bang kira lah yang lo lihat tadi lah. Ya kemudian recovery dari pembagian kelompok kembali ke posisi masing-masing. Untuk kesimpulan tadi yang mungkin juga agak sedikit tersendat-sendat tapi alhamdulillah tadi ada yang mampu dari siswa gitu. Siswa ada sebagian tapi memang yang namanya diskusi ini perlu pembiasaan. Kita lihat saat ini anak-anak ini kebiasaan diskusi. Kita bisa kok membandingkan dengan kita dulu lah, nggak tahu. Loh ini kayaknya santai ya. Kalau kita dulu padahal alat kada punya terbatas. Tapi kayaknya diskusi itu rame gitu. Wah, sekarang ini padahal kita sudah memancing dengan media, memancing dengan ada LKS, ya kan, melihat gambar apa. Kalau dulu kita kadang dengan guru saja memberikan tugas, kita sudah bisa menggali informasi dengan seadanya, saling berdiskusi. Ya mungkin dulu rasa penasaran kita tuh tinggi ya. Kalau menurut ulun lah, rasa penasaran kita itu lebih tinggi. Sekarang tuh anak-anak tuh kan kayaknya rasa penasaran tuh cukup melihat di HP, selesai dah. Tanpa ada rasa lagi untuk menggali informasi yang lebih banyak dari teman gitu nah. Nah itu mungkin yang selama ini kita alami gitu dengan ya ada sisi baik sisi jelek perkembangan teknologi ini. Nah itu adalah mungkin mungkin kita siasati seperti apa nanti ke depannya dengan seperti ini. Karena lo lihat tadi itu siswa kan pada semua yang anggota kelompok tuh aktif kan, tertentu aja yang aktif tadi itu. Memang sama kok di mana-mana kayak gitu, tergantung walaupun kita sebaik apapun media yang kita tampilkan, sebagus apapun yang kita bagikan ke siswa, tapi ya kalau sudah latarnya basicnya seperti itu ya kayak itu Bang yang namanya. Kemudian apa lagi nih? Area pengembangan tadi itu kan. Jadi di awal di tadi kita kan ingin mengembangkan masalah diferensiasi dan sosial emosional. Ya, tadi ulun ada berdiskusi sedikit masalah yang menempel itu Bu. Yang ulun tadi itu pernah melaksanakan. Jadi ulun tuh dulu memang tahan sedikit, ulun prinkan yang gambar yang tadi itu. Jadi ulun minta pilih. Kalau dia kan dia menulis lah. Menulis. Jadi kan bahkan ulun suruh menggambar Bu Henai. Itu apa namanya? Emoji kan? Coba biar gambar emoji kan nah. Emojinya biar gambar jualan apa yang sedih, yang bahagia. Jadi kan lucu jadinya. Jadi ada yang sama nih apa juga nih gambarnya apa. Nah, dan jadi ada waktu tadi kan ini kan cuma nulis saja. Jadi kan kalau ini kita menggambar itu kan ada kreasi macam-macam. Bisa kita kasih spidol ini tadi kan anunya. Nanti kada tahu Bang lah kan sebelumnya tahu kita kan yang
yang seperti itu. Nah jadi Itu dadakan juga. iya makanya Kak. Dulu emoji itu masuk gambarnya karena ada bisnis sticky note juga. Sebenarnya tadi ada karton, cuman ada keringet menempel. Iya. Harusnya kan dia menggambar di karton gitu. Iya. Ada dulu bagi kita sampai SD bagi dua lah, bagi dua sama anjur gambar pian pakai sepeda atau pakai sepeda bagi itu sepeda hitam yang halus kan. Jadi sorenya menggambar ya kita dulu di mana PI di lokal orientasi itu kan dulu gambar yang kita menggambar apa dulu sifat kita kan hobi apa dulu tuh John biar bisa lah nuruti emoji itu bisa apa aja. Nah John gambar emoji ini jadi kan agak sedikit ada tantangan gitu kada sekedar menulis jadi lucu-lucu biasanya kita Ada sih beberapa yang gambar. Jadi tadi lah. Memilih jadi kan dari pilihan itu digambar ulang mana yang sesuai. sesuai. Jadi kan tapi gue memang waktu kan biasanya tapi soalnya kada banyak gitu nah itu mungkin dari KSE-nya tadi lah produktisasi itu sudah apa sudah bagus sudah memang konten produknya sudah sesuai gitu nah kemudian mungkin apa lah untuk proses diferensiasi ini kita memang tidak sama setiap materi lah. Kalau tadi itu kan memang yang pian tampilkan tadi itu sudah sesuai dengan apa kekinian tapi ulangnya tadi kesanakan bingungnya sedikit lah ketika masalah jagung itu lihat kan memangnya tahunya jagung aja malah siswa ini nggak tahu jagung ini padahal tadi kan kita di Pak tadi kan apa kan pian hendak mencoba menyinggung ke masalah lokal. Iya. Tadi adalah sempat lah pian tadi itu yang makan para bahasnya tahu itu kan jadi kan maksud ulun itu kan hanya kita ada isi anunya lah apa gambarnya tadi itu di muka ada tadi lah video ada tadi itu lah yang video padi dan jagung. Anak bingung di jagung tadi. Ini itu. Dia mungkin jarang makan jagung. Kenapa timbul ke jagung anunya kan? Padahal jagung juga salah satu varietas unggul ya Allah yang hendak yang lebih banyak padahal daripada padi kan? Iya. Tapi kan kita melihat bentuk jagung itu kan beda-beda. Iya. Padahal jagung ini kalau tidak sekilas ada yang putih, ada yang kuning, ada yang rapat, ada yang Dulu kita musim makan jagung putih aja ya. jagung putih aja. Oh ini kan jarang ada lagi jagung putih. Jadi lah ulun ketika di Cina dulu tuh kadang kalau kena muka di biologi jadi mengisahi aja kalau siswa lah. Jadi kalau di Cina tuh pakai ranjak kacang tanah. Kita berapa isinya kacang tanah normal? 4. Paling banyak 6 lah. Iya dong, ada. Paling banyak tuh ada 6 lah. Di sana minimal 8. Ini panjang berarti lah. Panjang genal. Nah, itu varietas unggul lo rata-rata 10-12 itu. Jadi sekilo ini sedikit benar ibarat yang Di bijiannya ini bijiannya sedikit. Isinya banyak. Jadi menukar 2 kilo itu pala mana kita. Tapi sampai Ya. langsung banyak ya kalau Imbir itu pulang lah. Kalau lihat secara langsung dan ulun pernah tukar adalah Bilung Kabani. Kita Bilung Kabani paling gak kayak tempaha lah. Kayak paha kita ya Allah. Di sana kayak drum. Jadi orang nukar tuh bebalah sahiris kini misalkan dibalah lah ketimbang ulang. Nah artinya kan di sana produk apa ya varietas unggulnya memang bujur-bujur dikembangkan dan diperjualbelikan gitu nah. Jadi ulang melihat itu tanaman lah atau hewan-hewan yang lain kan. Nah jadi dari keterbatasan sebetulnya di Cina kan keterbatasan. Pertama keterbatasan musim ya Allah. Yang kedua keterbatasan lahan. Jadi kan bagaimana memanfaatkan bahkan di kampus kami itu kalau kita kan di sekolahan masih mending lah, sekolahan kan di kampung-kampung masih ada sawah-sawahan karena memang penduduk kampung pada situ. Ini di kampus ada di tengah-tengah kampus ada lahan pertanian untuk praktek dan memang dianukan oleh mahasiswa langsung panen. Kalau kita kan tak ada kayaknya. Padahal kampus kita itu kan luas-luas paling kan berisi apa? Paling berisi kandang sapi, tahu ada kan berisi. Nah,
Kalau lu pernah ke Malang itu UMM ada duanya diisi kandang sapi di belakang, peternakan. Kalau kita ini kan artinya lebih banyak ke teorinya saja. Kalau di sana memang teori dan langsung dipraktekkan. Jadi kan ngarannya pengembangan itu bioteknologi lah aja. Memang bujuk-bujuk dikembangkan dan kemudian dilaksanakan dan kemudian dipasarkan. Nah itu kan kelemahan kita kan sama pengembangan aja imbah yang tertentu aja nah ada semuaan. Padahal kan jangan hanya bujuk-bujuk dikembangkan, kemudian anak-anak muda yang kuliah ini apa namanya bujuk-bujuk mempraktekkan di pertanian, di bidang-bidang teknologi, ya Allah. Insya Allah, ya tadi kita dimanjakan dengan keadaan alam dan Bang. Jadi ke depannya kita masuk anak-anak seandainya kita tuh kayak di sana kan. Bagaimana dengan keterbatasan itu menghasilkan ide kreatif ya Allah. Itu kan yang kita semestinya tanamkan sejak dini dengan siswa kita ini karena akan datangnya udah tahu kita 10, 20, 30 tahun akan datang lahan udah tahu. Lahan sudah kemudian produksi energi sudah menurun ya kalau musim yang kadang-kadang ya kan hujan bisa panas bisa ini hujan. kan aturannya ini masuk musim hujan ya nih tapi El Nino lah apa namanya. Nah, belum kira tadi sudah untuk selanjutnya kita kan sudah membicarakan untuk solusi dan kendalanya. Mudah-mudahan nanti akan kita dalami di kegiatan coaching selanjutnya. Jadi begini nanti dia akan datang di PI kelima itu akan merasakan bagaimana menjadi supervisor. Ya, nah guru yang di sini. Nah pas belajar di sini ada GP lah. Nah pas ini berlatih kita tuh. Awak ini pian kelas satunya yang dijadikan ya awak. Jadinya kan ternyata ketika akan mengalami di tahap kita PI yang angka 4 ke 5 ini kan udah berpengalaman gitu kan. Nah takut sudah ini ya Allah. Yang 3 ikung kan. Nyaman mana ya Allah. Nah, itu aja Kang lah mengira nih. Jadi kena untuk apa selanjutnya di PI 5 pian. Nah, ini menyiapkan jadwal kayak kita dari itu ya tapi kawan sejawat yang ini. Kemudian prosesnya sama. Ada pra-observasi, ada pasca observasi, ada observasi pembelajaran, ya Allah. Nah, tapi karena ulun yang sebagai supervisor. Nah, iya. Nah, jadi kesannya ini harus disupervisi dulu karena jadi supervisor. Jadi tahu bagaimana disupervisi, bagaimana mensupervisi, ya Allah. Nah, itu nah. Nah, itu. Jadi ada pengalaman yang ada pengalaman tahu kan. Apa yang harus pertanyaannya sama aja kena juga. Dan akan kita lebih perdalam lagi di lokakarya keempat kena. Satu depan dengan sesama CGP. Jadi 2 kali dah berlatihnya kan. Langsung paham dan sudah. Ada masalah apa-apa. Bis PI 5 ini PI 6 udah apalah. PI 6 tuh. PI 6 terakhir lah. PI 7 udah ada lagi PI 6 aja. Loka 7 PI udah kita PI sampai 6 aja. Habis sudah nggak ada apa-apa lagi deh. Ini bisa loncat ke video.